dia bukan dari dunia ini, mungkinkah benar tuduhan umat sebelah bahwa dia hanyalah nabi? Di mana nabi yang bukan dari dunia ini? Hanya nabi. Dia bukanlah Allah kalau dia bukan Allah. Lalu siapa yang bukan dari dunia ini kalau bukan Allah? Nah, kalian sudah dengar kan suara tawa orang Kristen tadi? Biar kami ulangi. Lalu siapa yang bukan dari dunia ini kalau bukan Allah? Suara tertawa Kristen tadi itu mentertawakan khotbah makhluk jadi-jadian ini, di mana dia seorang lelaki tetapi benar-benar mirip dengan perempuan, dan apa yang dikhotbahkannya malah terdengar lucu bagi jemaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun kalian berada. Insya Allah kalian selalu sehat, berkah sampai akhir hayat ya. Dan kita semua tahu bahwasanya agama tetangga walaupun tidak sekolah teologi, mereka sudah bisa menjadi pengkhotbah di gereja dan mengajarkan agama kepada jemaatnya. Tapi sayangnya beginilah ajarannya. Yuk kita simak lebih lanjut. Kalau dia bukan dari dunia ini, mungkinkah benar tuduhan umat sebelah bahwa dia hanyalah nabi? Di mana nabi yang bukan dari dunia ini? Hanya nabi. Dia bukanlah Allah kalau dia bukan Allah. Lalu siapa yang bukan dari dunia ini kalau bukan Allah? Lalu orang-orang yang selalu menyangkal Yesus berkata dengan bangganya, Yesus bukan Tuhan karena dia mati dan dia hanya manusia. Dengar ya Elia, umat Islam itu tidak pernah kok menyangkal Yesus itu Tuhan kalian. Tetapi justru kitabmu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Lalu kemudian ayat itu bertabrakan dengan ayat-ayat lain yang sudah disulap oleh para bapak-bapak gereja. Karena mereka mengikuti ajarannya Paulus. Pada mulanya Yesus itu seorang guru, Tuhan, dan Nabi. Dan beliau belak-belakan, tetapi malah para pendeta mengganti semua itu menjadi Tuhan. Tanggapan kakak tentang orang agama lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Untung hafal tempat aku. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kata Tuhan, aku adalah guru dan Tuhan diganti menjadi aku guru dan Tuhan oleh para pendeta ini. Nah, umat Islam hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kamu jangan fitnah-fitnah umat Islam dong. Justru kamulah yang merubah Tuhan kamu. Makanya khotbahmu makin error seperti ini. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Para nabi dilahirkan dulu baru diutus. Firman Allah telah menjadi berarti dia keluar dulu dari Bapa, bukan? Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Kenapa dia datang dan keluar dari Bapa? Mau menyatakan siapa Bapa. Jadi agar saya dan kamu mengenal siapa Bapa di dalam rahmatnya itu, maka kita harus percaya kepada Kristus untuk bisa mengenali Bapa. Umat sebelah percaya, tanpa kitab suciku aku tidak bisa mengenal Allahku. Kenapa? Kitab sucimu adalah firman yang menjadi buku. Maka kita pun gak bisa mengenal Bapa tanpa firman yang jadi manusia, yaitu Yesus. Keunikan dan betapa besarnya karya ilahi di dalam penebusan dan juga penggenapan janji kepada seluruh nenek moyang bangsa Israel yang mengambil bagian di dalam perjanjian itu adalah bukti bahwa Allah itu hidup. Kenapa sih misionaris Kristen itu bodoh-bodoh ya? Katanya para nabi itu dilahirkan dulu baru diutus. Kalian dengar sendiri kan? Sementara Yesus diutus dulu baru dilahirkan katanya. Sumpah. Aduh. Elia, mohon maaf ya kalau kami mengatakan bahwa kamu itu tolol sekaligus menipu jemaatmu sendiri, karena kami punya dalil untuk menjawab semua kekeliruan kamu, bahwa ada seorang nabi di antara nabi lain yang diutus dulu baru dilahirkan, sama seperti Yesusmu. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Silakan deh, kalian baca ayat selanjutnya. Dalam kitab kalian sendiri ya pastinya. Apakah sama seperti Yesus yang diutus dulu baru dilahirkan?
Jadi bagaimanapun akal bulus dan licikmu itu untuk memanipulasi ayat Bibelmu, kami akan tahu ya Elia. Bagi Kristen yang tidak belajar dan membaca kitab mereka, pastinya hanya bisa manggut-manggut karena ketidaktahuan. Sementara kami, yang kau katakan umat sebelah ini, memberikan kebenaran itu yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang tercantum di Bibel kamu sebagai pembuktian bahwa kamu sedang menipu jemaatmu seolah-olah Yesus mempunyai kelebihan seperti itu. Maka Yesus adalah Tuhan menurutmu. Itu namanya pembodohan ya Elia Myron. Pantas saja umat Kristen atau umatmu di seluruh dunia jadi seperti ini. Waduh, orang jelek udah nongol. Pasti mau bikin VT lagi. Belum puaskah kau menyakiti aku? Ya belum puas lah. Aku baru puas kalau kamu udah gila. Sontari Wanyudi. Hilang kewarasannya sebagai manusia yang berakal. Coba kamu tanya pada dirimu atau semua Kristen yang ada di Indonesia saja. Masuk akalkah patung dipayungi seperti itu? Dan kenapa manusia mau memayungi patung? Karena patung tersebut dianggap Tuhan oleh kalian tentunya. Makanya dihormati, dikultuskan, dilindungi, bahkan dikasih makan minum segala. Minum. Kamu kan pengalaman gila. Ya. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Bandel. Jadi mulai sekarang jangan bawa-bawa umat kami yang protes bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya Elia. Bantahannya semua itu justru tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Bukan kami yang membuatnya. Yesus di dalam kitab kami atau nama lainnya adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam menyatakan bahwa dia bukanlah Tuhan. Dan itu tentunya seirama dengan sebagian isi dari dalam Bibel kamu. Jadi paham ya Elia? Biasanya kalian akan mengelak bahwa Yesus itu adalah Isa atau Isa bukanlah Yesus. Itulah bantahan kalian. Padahal bantahan kalian itu bukti nyata untuk sekedar menutupi kekalahan kalian dalam berargumentasi. Jadi lebih baik kalian beribadah saja, dan ini rekomendasi ibadah yang terbaik dari umat Kristen. Dan boleh kalian ikuti dan kembangkan di gereja kalian ya. Sepertinya asik nih ibadah kayak gini nih, goyang-goyang seperti ini ya Elia. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Para nabi dilahirkan dulu baru diutus. Silakan ya teman-teman, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.